Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa teman-teman bisa cek dulu ke channel saya yang satu lagi ya guys ya, yaitu adalah Nanscreen, merupakan channel gaming saya guys ya. Silahkan bisa dicek dulu ya guys ya. Dan BTW ini fotonya nggak kayak gini ya guys ya, karena ini fotonya cuma ke-report aja ya guys ya, bisa dibilang karena settingan dari Microsoft Edge saya dark mode-in ya guys ya. Oke ya guys ya, sekarang kita akan langsung aja ke pembahasan ya guys ya, mengenai setting yang sebenarnya terbaik untuk teman-teman kalau misalnya komputer teman-teman itu kentang ya guys ya untuk recording menggunakan OBS. Oke ya guys ya, di sini saya hanya akan memberikan satu tips yang paling benar-benar krusial banget untuk teman-teman, yaitu ada di settings dan juga di bagian output. Oke ya guys ya, seperti yang dilihat oleh teman-teman, saya menggunakan output modenya adalah simple ya guys ya. Saya tidak menggunakan settingan advance seperti yang disarankan oleh YouTuber yang lain. Karena mengapa? Karena ada di bagian sini guys ya, yang paling utama, yaitu adalah encoder. Kalau misalnya teman-teman di sini advance, kalau misalnya teman-teman ya bisa dibilang menggunakan GT 1030 atau VGA yang tidak mendukung NVENC ya guys ya, kalau misalnya di Nvidia itu tidak mendukung NVENC dan yang lain sebagainya, itu jangan menggunakan advance ya. Karena kenapa? Karena di sini encodernya semuanya adalah software encoder. Jadi menggunakan CPU malah justru akan memberatkan sistem komputer teman-teman, dan terutama seketika lagi main game itu bakal banyak FPS dropnya karena CPU-nya kerjanya berat banget ya guys ya. Jadi lebih baik disibukannya adalah di VGA-nya daripada di CPU-nya. Seperti itu ya guys ya. Nah, makanya kenapa ketika saya di sini menggunakan advance, saya mencoba bermain game yang terberat ya guys ya, yang saya mainkan di channel saya Nanscreen ya guys ya, yaitu adalah Doom Eternal. Ketika saya coba menggunakan encoder yang ini, waduh, CPU usage saya sampai 50% sampai berapa persen ya guys ya. Sedangkan kalau saya menggunakan output modenya simple ya guys ya, dan saya menggunakan settingan ini, encodernya itu jadi hardware KSV ya guys ya, wah, CPU saya turun ya guys ya, jadi cuma sekitar 20%-an aja guys ya. Padahal tuh gamenya beratnya luar biasa ya guys ya, yaitu tahu sendiri lah ya guys ya, game Doom Eternal tuh berat banget ya guys ya, kalau buat sistem saya GT 1030 ya guys ya. Oke, jadi kuncinya adalah ada di bagian encoder ini ya guys ya, karena kalau misal teman-teman menggunakan advanced mode tadi, itu hanya tersedia software encoder saja, yaitu menggunakan CPU teman-teman. Tapi kalau misalnya di sini, kalau misalnya kita menggunakan output modenya adalah simple, kita disediakan hardware dalam kurung KSV, sehingga kita di sini bisa memanfaatkan VGA kita, walaupun sebenarnya nggak ada encodernya, tidak ada NVENC-nya, tapi tetap VGA teman-teman bakal yang jadi yang dipakai ya guys ya, buat ngerekam video menggunakan OBS ya guys. Seperti itulah ya guys ya. Jadi saran saya adalah silahkan teman-teman ganti saja ke output simple. Mungkin di sini tipsnya benar-benar saya sangat berlawanan, bertolak belakang lah ya guys, bisa dibilang dengan YouTuber yang lain, karena saya sudah membuktikan sendiri kalau saya menggunakan advance malah lebih berat ya guys ya, karena encodernya menggunakan software. Jadi walaupun gameplay teman-teman itu ringan banget ketika teman-teman lagi main game, tapi kalau misalnya teman-teman lihat di OBS teman-teman, di bagian FPS-nya, di bagian kanan bawahnya gitu ya guys ya. Oke, ini ketutup sama saya guys ya. Oke, di bagian bawahnya itu pasti FPS-nya bakal bisa sampai turun sampai 20, 30. Ya, itu bakal sama aja ya guys ya. Jadi gameplay teman-teman bakal kelihatannya nge-lag, padahal enggak ya guys ya. Seperti itulah ya guys ya. Jadi di sini saya sarankan untuk menggunakan output simple. Dan untuk video bitrate-nya ya guys ya, saya sarankan 2500 aja udah cukup banget ya guys ya. Karena kualitas gaming saya juga mungkin kalau lihat dari sharpness atau kayak gimana ya udah cukup ya guys ya. Nggak usah sampai 10.000, karena sebenarnya untuk urusan kualitas ya guys ya, itu lebih penting di recording quality di sebelah sini ya guys ya. Saya tidak berani menggunakan lossless quality karena terlalu besar banget, jadi saya menggunakan yang bisa dibilang ya tertinggi ke inilah ya guys ya, tertinggi kedua ya guys ya, Extinguishable inilah ya guys ya, bacanya kayak gitu ya guys ya. Dan untuk recording formatnya saya menggunakan MP4, karena MP4 tuh yang paling ringan ya guys ya daripada MKV. Kita tahu sendiri kalau MKV, kalau misalnya tiba-tiba komputer blue screen atau mati listrik, itu filenya bakal tetap bisa dibuka, tapi kalau MP4 nggak bisa. Jadi memang harus hati-hati, tapi justru MP4 emang lebih ringan ya guys ya. Jadi saran saya settingannya adalah seperti ini ya guys ya. Jadi teman-teman silahkan untuk menggunakan output modenya simple dan coba dibandingin dengan advanced mode ya guys ya, yang mungkin teman-teman sudah baca gitu ya. Kecuali kalau teman-teman menggunakan VGA yang udah ada NVENC-nya ya beda lagi ya guys ya. Tapi ini bagi teman-teman khususnya ya guys ya, menggunakan iGPU atau VGA yang tidak punya NVENC-nya ya guys ya. Jadi teman-teman lebih baik menggunakan output modenya adalah simple, karena ini lebih ringan ya guys ya. Karena saya juga
udah tes sendiri ya guys ya. Ketika menggunakan X264 itu CPU teman-teman bakal kepake dan VGA teman-teman juga kepake loh ya guys ya. Walaupun teman-teman lagi nggak main game lagi ya, cuman ngerekam desktop biasa kayak gini, bener-bener kepake dua-duanya loh ya guys ya. VGA saya kepake sampai 30% dan untuk CPU saya juga sampai kepake 20%, padahal itu cuma ngerekam desktop doang. Tapi ketika saya menggunakan hardware KSV, CPU saya nggak kepake, jadi cuman ya idle aja gitu, tapi VGA saya tetap kepakainya 30%. Sama kan ya guys ya, seperti software encoder. Nah itulah ya guys ya, pentingnya kenapa menggunakan output modenya simple saja. Nah seperti itu ya guys ya. Ya mungkin cukup sekian ya guys ya untuk tips dari saya seperti itu ya guys ya. Semoga teman-teman bisa mencoba dan juga bisa mengerti dan bisa paham. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bisa tuliskan di kolom komentar ya guys ya. Oke ya guys ya, atau mungkin punya pendapat juga silahkan bisa tuliskan di kolom komentar, nggak apa-apa kok ya guys ya. Nanti kita akan berdiskusi juga ya guys ya. Oke ya guys ya, terima kasih ya guys ya sudah nonton ya guys ya. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini agar bisa berkembang juga ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pradika, see you next time.